Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali bersama Miss Ana di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baik, kalian tentu pernah melakukan percobaan di sekolah, seperti percobaan membuat karya seni atau eksperimen dalam pelajaran IPA. Baik, sebelumnya mari perhatikan dulu gambar berikut. Di sini ada 3 buah gambar yang menunjukkan sebuah eksperimen atau percobaan. Ya, bisa kita lihat gambar pertama adalah gambar sebuah gelas yang berisi air berwarna-warni. Di sini menunjukkan bagaimana eksperimen membuat pelangi. Kemudian gambar selanjutnya ada sebuah slime. Nah, bagaimana cara membuat slime yang baik? Selanjutnya ada beberapa sekelompok orang sedang melakukan percobaan. Nah, 3 gambar ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya setelah melakukan percobaan, kalian akan melaporkan percobaan tersebut dalam bentuk teks. Nah, teks inilah yang dinamakan dengan teks laporan percobaan. Selanjutnya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan adalah jenis teks yang isinya paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dengan kata lain, teks laporan percobaan adalah sebuah tulisan yang dibuat dari hasil percobaan yang dilakukan oleh seseorang. Bagaimana? Paham anak-anak? Selanjutnya, setelah kalian mengetahui pengertian dari teks laporan percobaan, kalian akan mengetahui apa ciri dari teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan yang baik memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah fakta. Apakah yang dimaksud dengan fakta? Fakta itu nyata. Maksudnya adalah hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan sudah dilakukan dan dapat dibuktikan dengan fakta. Berbeda dengan fakta, opini adalah pendapat seseorang. Jadi, opini mengungkapkan perasaan atau ungkapan seseorang. Sedangkan fakta sudah dibuktikan secara nyata. Selanjutnya ada objektif. Nah, ciri teks laporan percobaan yang kedua adalah objektif. Maksudnya adalah di dalam teks laporan percobaan dilakukan sesuai dengan sebenarnya. Jadi informasi-informasi yang disampaikan adalah informasi sesuai keadaan yang dilakukan pada saat percobaan. Nah, ciri berikutnya adalah lengkap. Lengkap di sini maksudnya adalah informasi yang disampaikan kepada pembaca harus lengkap dan secara utuh sehingga pembaca dapat memahaminya dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari teks laporan percobaan. Nah, sebuah teks laporan percobaan yang baik tentunya memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah informasi. Maksudnya adalah teks laporan percobaan dapat memberikan informasi kepada pembaca. Jadi di dalam teks laporan percobaan banyak berisi beberapa informasi. Selanjutnya yang kedua adalah bukti. Nah, teks laporan percobaan dikatakan sebagai bukti dari sebuah percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini maksudnya adalah hasil dari teks laporan dapat didokumentasikan sehingga dapat dibaca kembali ketika dibutuhkan. Yang keempat adalah pemecahan masalah. Nah, maksudnya adalah pada saat kita melakukan sebuah percobaan, kita tentunya berusaha untuk mencari solusi atau pemecahan dari permasalahan yang diujikan, ya. Yang terakhir itu yang kelima adalah pertanggungjawaban. Maksudnya adalah hasil percobaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari teks laporan percobaan. Bagaimana? Cukup paham ya anak-anak soleh dan soleha?
Baik anak-anak soleh dan soleha, selanjutnya mari perhatikan contoh berikut. Nah, contoh di sini adalah contoh teks laporan percobaan. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan judul. Nah, di sini judulnya adalah teknik pembuatan slime aman tanpa borak. Setelah menentukan judul, kalian tentukan tujuan. Nah, di sini maksudnya adalah tujuan apa yang ingin dicapai. Maksudnya apa manfaat yang bisa didapat dari membuat slime ya. Setelah menentukan judul, kalian persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini dalam membuat slime, alat yang dibutuhkan antara lain ada deterjen bubuk, lem, kemudian pembersih lantai, sendok, air, dan wadah. Baik, setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, kita menuju ke prosedur kerja. Maksudnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan slime. Di sini ada beberapa langkah, yaitu ada langkah awal, kemudian mencampurkan bahan, mengaduk, dan menambahkan bahan yang akhirnya slime pun siap untuk dipergunakan. Baik, setelah kalian melakukan langkah-langkah pembuatan slime, didapatkan hasil dari pembuatan slime tersebut, yaitu slime ini lebih aman digunakan untuk anak-anak. Setelah didapatkan hasil, kalian mencoba untuk menyimpulkan percobaan yang dilakukan. Nah, dapat disimpulkan bahwa slime ini sangat mudah dikerjakan. Selain dapat menunjang kreativitas, pembuatan slime dapat dijadikan kebersamaan. Ya, seperti itu. Baik anak-anak soleh dan soleha, bagaimana? Insya Allah apa yang Ustazah sampaikan paham ya? Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi Ustazah. Terima kasih kepada anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.